Berapa tahun, Pak? Kalau kayaknya sih udah 16 tahunan. Ya Allah, 16 tahun, guys. Bayangin selama itu banyak dari masih muda belum nikah sampai punya anak loh. Ayo cerita lagi dong, Pak. Ya itu dah. Pokoknya kita jadi guide itu memang Terus dari hati ya, Pak. harus tulus, karena kalau kita nggak tulus, apapun pekerjaan itu kalau kita nggak tulus pasti nggak bagus hasilnya. Itu Yakin dah. Itu nilai moral yang benar-benar harus patut dijalankan. Harus. Jadi gue tuh kepo nih sama bapak ini tuh. Kan beliau kan udah kerja seperti ini kan udah belasan tahun. Ini suka dukanya apa ya kira-kira? Kita tanya aja. Pak, Kawayan, suka dukanya apa sih, Pak? Kan tadi udah nemenin aku tuh yang tadi susah tuh kayak gitu. Diajak nyari ini ikan nggak mau. Itu suka dukanya apalagi selain kayak gitu ngadepin orang yang kayak gitu? Oke, kalau memang sukanya sih kita menjadi guide yang bikin suka, yang bikin senang, dari dia nggak bisa menjadi bisa. Itu bangganya di sana sih. Oh iya, terus apa lagi? Terus aku sedih lagi ya, Cuma kalau susahnya ya diajak nggak mau. mereka itu kayaknya aku Nggak nggak dipercaya itu loh, padahal aku udah pokoknya aman deh dengan saya, pokoknya percaya deh. Terus apa lagi, Pak? Apa lagi dong? Kan udah lama banget gitu loh, kayak Iya. udah berapa? Coba bocorin berapa tahun, Pak? Kalau kayaknya sih udah 16 tahunan. Ya Allah, 16 tahun, guys. Bayangin selama itu banyak dari masih muda belum nikah sampai punya anak loh. Ayo cerita lagi dong, Pak. Ya itu dah. Pokoknya kita jadi guide itu memang Terus dari hati ya, Pak. harus tulus, karena kalau kita nggak tulus, apapun pekerjaan itu kalau kita nggak tulus pasti nggak bagus hasilnya. Itu Yakin dah. Itu nilai moral yang benar-benar harus patut dijalankan. Harus, karena bukan hanya uang yang kita cari di sini, memang sih utamanya uang, tapi kita lihat adalah untuk masa depan panjang, untuk yang kepanjang menjadi guide, apalagi sekarang persaingan ya. Kalau kita memang nggak betul-betul care, kenapa kita nggak tulus? Kalau hanya guide, kalau hanya bisa berenang banyak, yakin, tapi caranya menghandle mereka harus punya skill dan pengalaman. Karena kenapa? Kalau snorkeling itu ya, satu bisa keram, pasti dah. Yang kedua itu ada yang namanya penyu yang berbahaya, yang berwarna biru. Ada guide pun harus tahu, harus jeli daripada snorkeling ini. Harus, kalau nggak kita care, nggak kita peduli sama yang kita ajak, nanti itu bisa bahaya. Berarti kita harus tahu kondisi fisik ini juga ya. Ya, makanya yang peran penting guide itu sebelum kita snorkeling, kita harus kasih dia briefing. Harus, karena itu yang paling utama. Apa sih, Pak? Mungkin juga Bapak bisa kasih tips-tips nih bagi orang yang mau snorkeling, itu apa dulu yang harus disiapin gitu. Satu, kalau baru permula ini ya, kalau baru permula itu satu itu harus mental. Terus Memang kita harus mental, kita berani. Yang kedua, kita harus percaya sama guide. Intinya kalau di laut jangan panik, karena kalau kita panik, semakin kita panik badan kita akan semakin ke bawah. Bernapas pun kalau semakin napas kita tersengal-sengal, badan kita akan dilarikan terus ke bawah. Padahal kalau tahu teori snorkeling di laut paling gampang, atur napas, kita diam aja, telentangkan tangan, paling air hanya sedikit. Yakin deh itu. Intinya adalah jangan panik, itu aja. Jangan panik dan jangan bernapas yang cepat. Kita harus atur. Yakin dah, pasti kita nggak akan ke bawah. Itu dah yang saya tahu. Tapi kalau ini dengan saya, kalau biar bisa free dive, yakin. Dari awal nggak bisa, kalau berani pasti bisa. Terus kalau masalah pemanasan sih biar nggak keram, kayaknya kita
kita mungkin pakai balsam ya. Balsam. Ya, pakai balsam. Tapi terus apa lagi Pak? Kayaknya sih kalau untuk snorkeling pemanasannya sih nggak begitu gini bagi saya karena di air kan. Cuma yang penting itu aja gayanya, tahu arusnya kemana, keras apa enggak. Soalnya kalau kita berenang melawan arus, ya pasti kita nggak kuat. Inti daripada nggak kuat, terus kita maksa, pasti akan jadi keram. Tuh dengerin Wayan tuh. Jadi buat kalian semua yang bagi pemula ataupun mau belajar diving atau free dive tuh wajib banget sebelumnya sarapan, pemanasan, persiapan diri matang lah ya, karena kan kita mau terjun ke air ya. Yang penting breathing aja. Kalau untuk snorkeling, kalau untuk ombak, pastilah pernah. Karena kenapa? Telinga kita akan selalu dihantam oleh gelombang. Ombak tuh. Iya. Tapi kalau udah experience ya masalah. Makanya kalau saya punya tamu, kalau snorkeling, saya tanyakan mereka bisa berenang permula pertama kali dari mana. Nanti kalau mereka pertama kali, guide harus pintar nyarikan lokasi. Di mana yang tepat untuk mereka permula, yang di mana airnya keluar. Itu sih. Tapi kalau jam-jamnya ada jam kayak misalkan harus mungkin pagi atau subuh atau malam atau gitu bagusnya? Sebenarnya snorkeling startnya jam 8 pagi paling bagus, jam 8 jam 9 pagi bagus. Kalau sore, kalau di Pulau Menjangan, tapi kan cuacanya kan berbeda-beda. Kalau ini kita bicara Pulau Menjangan, kalau udah siang hari itu kan memang tergantung bulannya sih. Biasanya siang hari itu anginnya keras, makanya lebih bagus lebih pagi. Dari pagi ya. Oke, thank you ya Pak Wayan.